Yao Lanlan, Chen Yuan, kamu kenapa di sini? kamu berani sama istriku? Aku. Wah, bau lumpur, berani kotorin mobilku. Betul. Aku memang sama istri kamu. Mau apa? Aku lawan. Bro, jangan marah. Kamu dorong mobilku di luar. Ini kan adil, ya kan? Hahaha. Sudah ketahuan, aku juga nggak pura-pura. Aku mau putus sama kamu. Hanya orang kaya seperti Tuan Mudafang yang cocok sama aku. Yao Lanlan, kamu ini perempuan. Aku buat lamaran buat kamu, tanah kuburan ayahku. Sudah aku kasih ke kamu. Kok bisa kamu perlakukan aku seperti ini? Ya, orang kaya hebat, ya? Asik nih. Gini, siapa yang pukul dia sekali? Aku. Kasih 10.000. 10.000 sekali pukul. Fan Chongtian, ku beritahu kamu. Jangan kira punya uang bisa semaunya. Aku. Wah, hebat juga. Tapi masih kurang. Serang dia. Ayah, memang anakmu tidak berguna. Istri kabur sama orang. Bahkan tanahmu ini juga direbut orang. Tapi ayah tenang, anakmu hari ini taruh nyawa. Juga akan merebut kembali tanah peninggalan ayah ini. Ayo, maju-maju, ratakan ini semua. Kalian mau apa? Ini makam ayahku. Mau makam apapun. Aku punya kontrak dari Tuan Fang. Mau aku gusur yang manapun, bebas. Minggir. Bang. Jangan gegabah. Aku juga dibayar orang lain untuk urusan ini. Aku tahu kamu gak bisa ambil keputusan. Fan Chongtian di mana? Aku cari dia. Dia lagi ada pesta peresmian di Hotel Sairui. Fan Chongtian. Berani-beraninya kau ganggu makam ayahku? Aku habisin kau. Masih berani bikin keributan di pesta peresmian? Selamat datang para investor di Hotel Sairui. Untuk menghadiri upacara pembukaan tanah milik keluarga Fang. Aku, Fang Chongtian, Engi Captain Terima kasih. Atas dukungan para tokoh terkemuka industri. Baik. Berhenti semua. Chen Yuan. Kalian pasangan brengsek ini. Jangan coba-coba mencemari makam ayahku. Lapor, Raja Prajurit. Berdasarkan pelacakan Yong ini, adikmu seharusnya berada di sekitar Hotel Sairui. Mengerti. Saya akan besok ke jalan. Aku harus segera ke sana. Sayap. Wah, adik Chen Sui cepat sekali datangnya. Buru-buru banget mau ketemu adik, ya? Kakak Chen nggak usah pura-pura baik. Ayah dan ibu angkat bilang, adik kita adalah penerus keluarga Chen di masa depan. Siapa yang bisa menikah dengannya? Dialah yang akan punya posisi kuat di keluarga Chen. Baiklah, kalau begitu hari ini, kita bertiga bersaing secara adil. Kok cuma kita berdua? Saya Niar mana? Pagi, kakak-kakak. Kalian mau ngobrol? Silakan lanjut. Aku harus mewakili kamar dagang Tianzhou untuk menjemput adik. Dah. Tunggu. Kakari start? Diam aja ngapain? Cepetan kejar. Kejar. Fan Chongtian, kemari kau. Siapa suruh kau gali makam ayahku? Chen Yuan, berani-beraninya kau bikin onar sampai sini?
Hari ini, yang hadir di sini semua orang sukses dari berbagai bidang di Tianzhou. Kau berani merusak suasana mereka? Karena mereka orang sukses, aku nggak percaya. Mereka mau bantu orang jahat. Fang Chongtian, kembalikan tanah itu padaku. Sertifikat tanah ini jelas-jelas ada di tanganku. Ngapain aku kasih ke kamu? Tuan Fang, tunggu dulu. Sebagai investor, kami perlu tahu rincian proyek investasi. Adik, ceritakan dengan detail apa yang dia lakukan padamu. Kakak, terima kasih. Lahan ini dicuri oleh Yao Lanlan atas nama mas kawin. Aku punya bukti chat. Kakak, tolong bantu aku. Tidak bisa dipercaya. Ternyata cuma masalah sepele. Hahaha. Kakak, apa maksudmu? Siapa kakakmu? Zheng ya. Fang Shao mau gali kuburan ayahmu, itu rezeki. 10 keturunanmu. Sujud dan ucapkan terima kasih. Hahaha. Kalian semua. Aku lawan kalian. Orang ini lucu banget. Baru dikasih tahu sedikit, langsung marah. Chen Yuan, lihat? Ini namanya masyarakat. Kalau miskin dan tak punya status, meski benar tetap tak dianggap. Bawa dia keluar. Oh iya. Jangan lupa, gali ayahnya di hadapannya, lalu beri makan anjing. Sayap. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Perci. Ketua Kamar Dagang Tianzhou, Chen Xin, tiba. Atas nama dunia usaha Tianzhou, datang mengganggu. Selamat datang. Tak kira pesta peresmian kecilku bisa mengundang kehadiran Ketua Xin. Saya Fang merasa sangat terhormat. Chen Xin dari Kamar Dagang Tianzhou. Dia datang sendiri ke pesta peresmian Fang Shao. Siapa Chen Xin? Dia hebat ya? Lebih dari hebat. Chen Xian dijuluki Ratu Iblis Dunia Usaha Tianzhou. Hanya 3 tahun berbisnis. Dia sudah berhasil mengonsolidasi perusahaan-perusahaan terkemuka di berbagai sektor Tianzhou. Mendirikan Kamar Dagang Tianzhou. Itu beda dengan pengusaha kecil seperti kita yang kerja keras, beda dimensi. Ketua Xin. Ketua Xin. Fang Chongtian. Dia merampas lahanku. Sebagai ketua kamar dagang, Anda harus beri keadilan untukku, Ketua Xin. Ketua Xin, jangan dengarkan omongannya. Surat tanahnya ada di tanganku. Urusan pribadi kalian tak saya urus. Saya datang hari ini untuk hal yang lebih penting. Ketua Xin, ini kan bukan urusan pribadi. Warga berani. Ketua Xin sudah bicara. Masih langsung di sini? Feng Shao. Sesuai instruksi Anda. Hei Abu Ayat Chen Yuan. Aku berhasil menggali keluar. Hahaha. Omong kosong, mulutmu tak terkendali, ayahmu tak mendidikmu dengan baik. Hari ini aku akan mendidik ayahmu. Wah, Ketua Xin, maaf sekali. Tadi aku agak kehilangan kendali. Mari kita bicara serius, kedatanganmu kali ini. Apakah untuk berinvestasi di perusahaanku? Kau terlalu banyak berpikir. Aku datang kali ini untuk bertemu adikku yang sudah lama terpisah. Adikmu, apa ciri-cirinya? Aku bisa membantumu mencari. Ciri-cirinya aku tak jelas. Yang kuingat hanya Giok Liontin. Ketua Xin, waktu kecil aku terpisah dari orang tua kandung. Saat ayah angkatku menemukanku, katanya aku membawa Giok Liontin bundar bergambar naga menggigit ekor. Mungkinkah adik yang kau maksud adalah Chen Tong Guang kau di sini. Kau anak liar yang tak diinginkan sejak kecil. Masih mau menjilat ke Ketua Xin.
Satpam, cepat tutup mulutnya. Berhenti. Pola gioknya cocok, biarkan dia lanjut. Ketua Sin, aku ingat, waktu kecil aku bermain di tepi sungai, tiba-tiba didorong ke sungai. Untung ayah angkatku sedang memancing di sini, menyelamatkanku. Tapi ku dengar adikku terjatuh ke air. Kok bisa didorong? Mungkinkah ada yang sengaja menghalangi? Kejua Xayan, Jianggang terdepu olah enak ini. Setiap hari cuma tahu bicara ngawur. Tipu atau tidak, tunjukkan gioknya baru tahu. Giok, giok, giok. Jangan cari lagi, Ketua Sin. Giok yang kau maksud. Apakah yang ini? Cepat perlihatkan padaku. Benar, ini gioknya. Jangan-jangan, kaulah adikku? Iya kakak, dulu aku terjatuh ke air, hampir tenggelam. Untuk keluarga Fang menyelamatkanku, aku bisa bertemu denganmu di sini. Ketua Sin jangan dengar omongannya, giok ini. Aku ambil kembali dari mantan. Dia pukul aku sampai pingsan lalu curi. Ini giokku. Ini punya. Ketua Sin, giok sepenting ini. Mana mungkin diberikan sembarangan, Ketua Sin. Jangan dengar omongannya. Betul, anjing penjilat sekalipun. Tak mungkin sembarangan memberikan pusaka keluarga kepada orang lain. Kalian pasangan anjing. Aku lawan kalian. Berisik dan ribut, tidak pantas. Siapa yang berani lansang? Gubernur Tianzhou, Chen Shui, dan Raja Perang Tianzhou, Chen Ying, 3 bersaudara ini, ternyata datang bersamaan. Dengar-dengar, ketiganya menguasai politik, bisnis, dan militer Tianzhou. Siapa yang berani macam-macam? 10 kepala pun tak cukup dipenggal. Kamu datang pa. Aku akhirnya menemukan adik kita. Wah, kakak-kakak. Aku akhirnya menemukan kalian. Adik, Kakak, tolong bereskan dulu masalahku ini. Orang ini namanya Chen Yuan. Dia berhayal menggantikan posisiku. Jangan kalian lepaskan dia. Kira Yuan. Berani-beraninya mengincar keluarga Chen. Menurut hukum militer Tianzhou, hukumannya penggal segera. Sayap. Giok itu dia yang curi. Dia menipu kalian. Masih ngotot? Cepat penggal dia. Tuan Fang, mereka benar-benar mau memenggal kepala. Bukannya kita takut ketahuan? Henek APA, gioknya ada di tangan kita. Bunuh dulu Chen Yuan. Chen Yuan ini benar-benar gila. Berani menipu. Raja Perang Chen Ying. Siapa yang tidak tahu jatuh sendirian menembus 30.000 user. Menyeberangi 3.000 mil. Menghabisi rakyat kecil seperti kamu. Mana mungkin ragu? Tidak mungkin. Kita pasti tidak akan ketahuan. Tenang saja. Cepat bertindak, jangan tunda urusan penting. Tahan eksekusinya. Chen Shui, jangan buru-buru, kan? Lihat aku pamer di depan adik, kamu iri ya? Kakak terlalu banyak pikiran. Aku hentikan kamu karena takut ada yang janggal. Mana mungkin ada yang janggal? Cepat penggal Chen Yuan. Dengar Chen Shui, turunkan pedang dulu. Jangan dong kak. Gioknya ada di tanganku. Bagaimana mungkin ini palsu? Iya. Ini benar-benar bisa bikin kepala lepas. Lagi pula, mana mungkin Tuan Fang berani menipu kalian? Mana pula tahu tidak, bukan kalian yang tentukan. Giok yang tentukan. Kakak, jangan bercanda. Bagaimana mungkin Giok bisa bicara? Giok tentu tidak bisa bicara, tapi Giok keluarga Chen punya sifat khusus. Bisa mengenali darah keturunan keluarga Chen. Kamu anggota keluarga Chen atau bukan? Tes darah buktinya. Coba saja langsung tes. Tes darah murah. Betul, senang sekali bisa bertemu dengan adik. Hampir lupa soal ini. Karena kamu yakin sekali bilang, dirimu adalah putra sulung keluarga Chen. Ya sudah, tes darah saja buktikan. Kayaknya nggak perlu deh. Apa salahnya? Kalau kamu benar putra sulung Chen, kekuatan kami bertiga bisa kamu pakai. Kamu bakal melesat ke puncak. Jadi orang paling berkuasa di Tianzhou. KAPI. Kalau berani bohong, bikin kami hampir. Bunuh anak satu-satunya keluarga Chen, dosa besar ini. Nyawa seluruh keluargamu pun nggak bakal cukup bayarnya. Kak, kayaknya nggak perlu deh.
Aku pingsan lihat darah. Lihat darah langsung blank. Diselamatin berhari-hari nggak bakal sadar. Gak apa-apa, aku siapin rumah sakit terbaik. Jamin kamu aman. Ayo, tahan dia. Jangan. Jangan. Hahaha, lihat enggak? Gioknya bersinar. Akulah putra sulung keluarga Chen. Gak mungkin, pasti ada yang salah. Gioknya udah bersinar, masih ada masalah apa? Hahaha. Ternyata akulah putra sulung Chen. Tuan Fang, kamu baik-baik aja? Masih panggil Tuan Fang? Sekarang aku marga Chen. Orang paling berkuasa di Tinzu. Dunia politik, bisnis, militer Tianzhou. Semua tunduk padaku. Kamu gak mungkin keluarga Chen. Kasih gioknya, aku coba. Kamu minggir sana. Urusanmu apa? Ayo, potong dia. Tunggu. Kamu diam. Kamu berhak ngomong? Hah? Jangan sok nggak tahu, kalian bertiga. Cuma anak angkat kepala keluarga Chen. Sedangkan aku, satu-satunya putra keluarga Chen. Kalian di hadapanku, bukan apa. Siapa bilang bersinar berarti putra sulung Chen? APA? Maksudnya? Giok bersinar hijau baru artinya berhasil. Bersinar putih artinya gagal, berarti kamu. Bukan putra sulung Chen sama sekali. Sudah puas main? Sekarang waktunya bayar. Ayo, potong dia berkeping-keping. Raja Perang. Aku tadi bukan itu maksudnya. Aku kesurupan tadi. Raja Perang, walaupun aku bukan, gimana buktiin dia yang benar? Benar-benar tidak sadar sebelum melihat peti mati. Dia benar-benar putra sulung keluarga Chen. Kalau begitu, aku hampir saja menjadi nyonya besar keluarga Chen. Apa yang sudah kulakukan ini? Itu cahaya hijau, berarti Chen Yuan memang adik kita, pasti. Verifikasi Giok tidak mungkin bohong. Adik, kakak sangat merindukanmu. Biar kakak lihat kamu sudah besar. Sudah, Chen Xin, obrolan bisa dilanjutkan nanti. Sekarang, kita harus menghajar gerombolan sampah yang meremehkan keluarga Chen ini. Cepat lari. Jangan biarkan dia pergi. Dialah yang mengecekku duluan. Tengah, putra sulung keluarga Chen sudah bicara. Cepat bawa dia kembali. Aku tidak terlibat, jangan tangkap aku. Aduh. Tuan Chen, ampun. Itu semua aku lakukan untuk pada Fang Chongtian. Kalau tidak, dia pasti akan menyusahkan nanti. Diala delangnya. Tak usah kau ingatkan. Suyui menipu atasan dan menutupi kesalahan. Tidak membedakan benar salah, menurut hukum militer pantas dihukum mati. Evan, aku tidak berani lagi. Eksekusi. Serja pergi dan selesaikan. Selanjutnya, giliran kalian. Raja Perang, aku salah. Raja Perang. Aku tidak tahu Chen Yuan adalah adikmu. Aku berdosa, aku bukan manusia. Beri aku kesempatan menebus dosa, Raja Perang. Raja Perang, kumohon. Aku dan Chen Yuan. Aku sedang mengujinya. Sekarang dia lulus ujian. Chen Yuan, sekarang kalian bisa bersama. Adik kemana pantas duji ola wanita penapus sepertemu. Yao Lanlan. Fang Chongtian, kalau hari ini bukan kakak-kakakku yang membantuku. Apakah kalian selamanya tidak tahu salah kalian di mana? Tuan Chen, kamu bicara apa sih?
Aku sudah tahu salahku. Aku tidak seharusnya menindas rakyat. Aku tidak seharusnya kaya tapi tidak bermoral. Sudah selesai pesan terakhir kalian? Tangkap mereka. Ya, Chen Gan. Ampunlah aku. Ini surat tanah. Ini surat tanah yang dapat Jangan tipu daya. Aku kembalikan sekarang. Kasih kami kesempatan. Kamu kan punya hati besar. Maafin kami kali ini. Ayo, serang. Tunggu. Kak, menurutku, ini terlalu mudah buat mereka. Aku ikut adik. Gimana kamu mau nanganin mereka? Patahin kaki Fang Chongtian. Coret muka Yao Lanlan. Biarkan satu jadi nggak bisa santai lagi. Dan satunya nggak bisa senang lagi. Selain itu, kalian berdua bikin lagi batu nisan untuk ayah angkatku. Lalu berlutut di depan kuburannya selama 7 hari 7 malam. Oke, dengarkan. Tangkap mereka. Raja pasukan, ampun. Keluarga Fang kami. Cuma punya aku satu-satunya anak laki-laki. Chen Gan. Jangan. Tolong. Dick, kamu baik banget. Kakak sayang banget sama kamu. Kak, jangan gitu. Bukannya kita kakak beradik? Dick, kamu salah paham. Kita, bukan kakak kandungmu. Sebenarnya, kita cuma anak angkat keluarga Chen. Dan kamu, sebagai satu-satunya keturunan langsung dari cabang utama keluarga Chen. Siapa di antara kami bertiga yang bisa bersamamu? Dialah yang akan jadi nyonya rumah keluarga Chen berikutnya. Yang menggerusi dalam keluarga Chen. Tenggegon, mereka cuma mau naik jabatan lewat kamu. Cuma aku, kakak Sin, yang beneran sayang sama kamu. Chen Sin, kamu ngomong asal. Udah, gak mau ribut sama kamu. Aku mau ajak Dick bersih-bersih. Wajah. Kenapa kamu yang bawa Dick? Aku juga mau mandi sama Dick. Sambil gosok punggung. Hah? Dick, kalau hari ini kamu ikut aku, nanti malam. Mau lihat aku pakai baju apa? Kamu pilih aja. Jangan ingkar janji ya. Udah diatur. Siapa yang duluan? Dialah yang rawat Dick. Dick, ayo kita pergi. Wajah. Dick, grup Lishan milik keluarga Chen. Adalah perusahaan terbesar di Tianzhou. Kakak udah urus bertahun-tahun. Sekarang waktunya dikembalikan ke pemilik aslinya. Grup terbesar di Tianzhou? Itu lebih besar dari perusahaan pengantar makanan. Eletuan tempat aku kerja? Tentu dong. Nanti Power Pat Honen. Aku serahin jabatan presiden direktur ke kamu. Saat itu, bos perusahaan Eletuan aja harus sopan-sopan ngasih kamu minum. Itu. Kak, apa nggak terlalu cepat? Iya, kakak terlalu buru-buru. Ya udah, kita pelan-pelan aja. Oh ya kak, dulu aku didorong ke air. Urusan itu ada kabar? Selama ini kita selalu kirim orang selidiki. Kabar yang didapat, semua itu karena kamu jatuh ke air. Tapi sekarang sepertinya, ada yang sengaja ingin mencelakaimu. Begini, aku akan sebarkan berita dulu. Katakan hari ini salah kenali, tunggu sampai kebenarannya terungkap. Baru atur kembalimu secara terbuka. Baik, semuanya ikut kata Kasin. Fang Shao, Laihat, keluarga Chen mungkin berita. Kejadian salah kenali, Chen Yuan sama sekali juga. Putra sulung keluarga Chen. APA. Cepat tunjukkan padaku. Bagus, sudah kuduga, bocah Chen Yuan ini. Mana mungkin beruntung begitu, pasti ada masalah dengan gioknya. Kamu, perlu cari Chen Yuan balas dendam gak? Santai, aku masih ada hal yang lebih penting. Acara tahunan grup Lishan sebentar lagi dimulai. Chen Xin salah kenali, pasti merasa sedikit. Persalah padaku. Nanti aku kasih kata-kata manis. Dapatkan proyek kerja sama grup Lishan. Cuma Chen Yuan kecil. Itu emaha gampang banget. Jangan tegang, malamnya kara tuhunan, Camilla bintang utamanya. Ketua SIN, Rosie Zakira kara tuhunan. Masih perlu kamu konfirmasi. Oak, aku sibuk dulu, kamu jalan-jalan dulu, tunggu acara tahunan mulai. Nanti aku serahkan posisi direktur padamu. Pak, ini tidak bisa dimakan. Ini kan cuma apel. Kok nggak bisa dimakan? Ini nanti setelah dipotong. Untuk temani foie gras. Apel. Bisa temani foie gras? Kampungan banget sih. Foie gras ditemani apel yang disiram karamel. Ini cara masak Prancis asli. Dasar Kampungan. Nggak tahu ini aja, berani masuk sembarangan. Acara tahunan grup Lishan. Tim keamanan. Grup Lishan kalian ngapain aja sih? Hah? Sampai orang kelas rendah kayak gini dibiarkan masuk. Pak, tolong tunjukkan undangannya. Aku nggak punya undangan. Chen Xin yang bawa aku masuk sendiri. Chen Yuan. Keluarga Chen sudah klarifikasi, salah orang.
Masih berani sebut nama ketua Sin langsung? Cari masalah ya? Diam aja ngapain? Cepetan cari satpam. Fang Chongtian, apa kepalamu kebanyakan pikiran? Mau ku bantu pangkas gak? Aku. Fong Xiao, Janggon pedulakan dia. Kita kan datang buat bahas proyek. Chen Yuan. Ketua Sin sudah klarifikasi. Kamu masih berani pakai namanya buat sok jago? Keluarga Chen pasti nggak bakal biarin kamu. Fang Chongtian, aku juga nasihatin, buruan pergi. Awas nyawamu nggak aman, hahaha. Siapa yang berani lancang di sini? Wah, Kak Chen Sharon. Acara tahunan grup Lishan, kakak juga datang? Perusahaan kakak, Mi, mau kerja sama-sama grup Lishan? Kerja sama? Aku kan paman dari Chen Xin. Sesama keluarga Chen, ngomongin kerja apa? Aduh, otakku ini hampir lupa. Tapi kakak datang pas banget. Orang ini namanya Chen Yuan. Mengandalkan 3 keponakan perempuan kakak, dia salah ngira. Bernya sampai bikin onar di sini. Tunggu, aku kenal dia. APA, kakak kenal dia? Dia karyawan perusahaan kita. Sehari-hari malas kerja, berani-beraninya minta uang lembur. Nggak tahu sama sekali bantu perusahaan. Oh ternyata kamu keluarga Chen ya? Aku lembur 996 tiap hari. Minta uang lembur kenapa? Kalian para kapitalis ini, buat eksploitasi kami pekerja. Bisa aja mulutmu, nggak ada perikemanusiaannya. Jadi saudara sama kamu, sial banget. APA, jadi saudara sama aku? Kakak jangan peduliin, dia pikir dirinya adalah putra sulung keluarga Chen. Keponakan perempuan kakak udah klarifikasi. Dia mungkin udah gila kena stimulasi. Kamu emang putra sulung keluarga Chen apanya? Cengker ya. Putra sulung keluarga Chen udah tenggelam di sungai belasan tahun lalu. Akulah satu-satunya anak laki-laki keluarga Chen. Aset keluarga Chen bakal aku warisi. Hah. Keluarga Chen selalu bilang keluar, hilang karena jatuh ke air. Kamu tahu dia tenggelam gimana? Jangan-jangan kamu yang ngatur dari belakang? Kamu, jangan asal nuduh, fitnah senaknya. Kakak jangan marah, dia cuma rakyat biasa yang mulutnya nggak karuan. Ngerti apa? Kita nggak usah bawa perasaan sama dia, santai aja. Cuma badut aja, buang-buang waktu aku. Panggil satpam. Gusur dia keluar. Siapa yang berani bikin onar di grup Lishan? Manajer Su, dia ini. Nggak ada undangan, nekat masuk acara tahunan. Bahkan nyolong apel kita. Sayang, kamu datang. Ya, Su Hong Siu. Kenapa kamu di sini? Kok kalian saling kenal? Sian jangan berpikir macam-macam ya. Ini cuma orang yang aku kenal. Seorang teman. Teman. Aku pacaran sama kamu 4 tahun, dan biayain kuliahmu 4 tahun. Ujung-ujungnya kamu bilang kita cuma teman. Chen Yuan, memang kamu yang biayain aku kuliah. 4 tahun, tapi kamu cuma tukang antar makanan. Mana pantas sama aku yang lulusan S1? Mau aku ikut kamu antar makanan seumur hidup? Kalau kamu begitu merendahkan aku, kenapa nunggu lulus baru bilang putus? Kamu cuma mau hisap darahku. Terserah kamu bilang apa, dengar baik-baik. Aku tidak pernah menyesal ninggalin kamu, karena kamu dari dasarnya memang orang yang tidak berguna. Kamu akan menyesal. Tahun rapat tahunan grup Lishan resmi dimulai. Silakan para tamu mengambil tempat duduk. Presdir Chen Xin akan memimpin rapat tahunan. Chen Xin sendiri akan move. Aku lihat kamu bisa pamer sampai kapan. Sian, Presdir Sin sudah perintahkan. Saat rapat tahunan, tidak boleh ada yang mengganggu. Kalau tidak, Kepapa, Helingku menjadi longkat sebentar lagi. Selama dia masih di Tianzhou, keluarga Chen pasti akan menghitung denganmu. Kita lihat saja nanti. Selamat datang di rapat tahunan grup Lishan malam ini. Aku Chen Xin punya satu hal sangat penting untuk umumkan. Apa pentingnya? Aku umumkan, aku akan menyerahkan posisi presdir grup Lishan kepada orang lain. Ha, Serahkan ke orang lain. serahkan posisi presdir, Chen Xin ini mau. Kasih posisi presdir grup ke kamu ya, kakak. Dia tahu diri juga. Chen Xian, kamu naik ke atas mau apa? Pertama, aku mau berterima kasih pada Chen Xin. Keponakanku, yang punya mata tajam. Tahu siapa yang benar-benar punya kemampuan. Grup Lishan aku terima.
Karena aku sudah ambil alih grup Lishan, maka hari ini, aku akan membongkar seseorang di depan umum, yaitu dia. Chen Yuan, siapa ini? Orang ini kasar dan tidak sopan. Nekat masuk rapat tahunan grup Lishan, bilang mau goncang dunia bisnis Tianzhou. Tidak akan ada tempat untuk menguburmu. Saya usulkan semua pebisnis yang hadir di sini bersama-sama membokot orang ini. Saya setuju. Keluarga Fang saya yang pertama akan memboikot Chen Yuan. Dia berani menyinggung keluarga Fang. Ini bukan hal sepele. Apa yang kamu lakukan? Atas nama Direktur Grup Lishan, saya perintahkan kamu, minggir. Maaf, Ketua Sin. Ini kelalaian kami dalam pengelolaan, sehingga orang kecil ini bisa naik ke atas. Kami akan segera mengusirnya turun. Cepat pergi. Kamu berani memukul saya? Orang-orang, tangkap dia. Ya. Tunggu, kalau dia mau mempermalukan diri sendiri, biarkan dia selesai. Maksud kamu, orang yang akan dialihkan Jensin adalah kamu? Benar, itu saya. Jensin, kamu mengakui kerabat sembarangan. Erwin dengan orang yang memelukkan seperti ini. Tampaknya, kamu benar-benar tidak mampu memimpin grup Lishan. Karena sekarang saya yang mengambil alih grup Lishan. Saya akan tunjukkan apa itu wibawa. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya akan mengeluarkan perintah bokot atas nama Direktur Grup Lishan dan penerus keluarga Chen. Mulai sekarang, di Tianzhou, tidak boleh ada perusahaan atau individu yang berinteraksi dengan Chen Yuan atau akan diboikot. Chen Xian, saya ingatkan kamu. Jangan terlalu kejam. Hati-hati terkena balasan. Sudah takut? Sekarang berlutut, beri saya 2 ketukan kepala yang keras. Masih ada waktu. Benar, juga beri setiap orang yang hadir 1 ketukan. Sungguh pantas diboikot. Sungguh tidak tahu aturan. Cepat berlutut. Mari kita bersama-sama boikot Chen Yuan. Boikot dia. Semua, tenang dulu. Chen Xian, maksud kamu. Kamu masih mau melindungi si pembuat onar ini? Chen Yuan sama sekali tidak butuh saya lindungi. Maksud kamu apa? Karena, dia akan menjadi direktur grup Lishan berikutnya. Orang yang akan saya alihkan hari ini, sebenarnya adalah Chen Yuan. Jensin, ulangi sekali lagi. Kamu akan menyerahkan grup kepada siapa? Tidak mengerti? Saya bilang, direktur baru grup Lishan adalah Chen Yuan. Kamu gila? Saya pamanmu. Harusnya keluarga laki secara logika, seharusnya grup diserahkan kepada saya. Ya, Ketua Sin, jangan bercanda. Chen Yuan cuma tukang antar. Kau serahkan grup ke dia, pasti nggak bakal diterima. Kalau gitu, cuma bisa pecat kau. Xian, keponakanmu gini perlakuin aku, bilang sesuatu dong. Jan gon bikin ribet, tung gede luar. Jensin, aku ini orang tua. Hari ini kau bikin aku malu di depan banyak orang. Kau harus kasih penjelasan. Betul, Ketua Sin. Kau begitu melindungi Chen Yuan. Bikin semua pejabat Tianzhou jadi bahan tertawakan. Iya, kan udah ada pengumuman kalau salah kenalan. Kok masih mau kasih grup ke Chen Yuan? Kalian berdua berhak bicara? Satpam, buang mereka keluar. Cepat! Perintah direktur baru. Siapa berani nolak? Sayap. Apa-apaan? Lepesan. Dan kalian di bawah, oportunis. Elit-elit yang gak bisa bedain benar salah. Kalau masih mau kerjasama dengan grup Lishan, pulang dan introspeksi diri. Atau jangan salahkan aku putusin hidup kalian. Kok bisa gini? Ayo, cepetan pergi. Sekarang, tinggal kau sendirian. Jensin, ini calon direktur pilihanmu. Hari pertama langsung musuhin seluruh dunia usaha Tianzhou. Kau tahu, grup Lishan bukan mainan Jensin sendiri. Ini aset keluarga Chen. Sebagai pewaris keluarga Chen, aku tarik kembali grup Lishan. Chen Shen, masa kejayaanmu udah berakhir. Berani beraninya kau perintah aku. Oh, jadi kau nggak anggap keluarga Chen. Anak angkat ya, tetap anak angkat. Bukan anak kandung, yang nggak bisa diandalkan. Harus panggil kepala keluarga buat konfrontasi. Baru puas? Silahkan. Sekalipun kepala keluarga datang sendiri hari ini, aku nggak akan ubah keputusan. Chen Shen, Kau bilang mau panggil kepala keluarga. Serius? Sekarang cekat? Bagus, aku panggil kepala keluarga. Chen Xian, kau anggap aset keluarga sebagai mainan. Tunggu aja kau diusir dari keluarga. Dan kau, Chen Yuan, aku mau kasih lihat. Akibatnya musuhin keluarga Chen. Kepala keluarga Chen telah tiba.
kakak ipar, akhirnya kau datang. Kau harus beri aku keadilan. Anak angkatmu Chen Xin bahkan mau menyerahkan grup Lishan kepada anak haram ini yang ada mana. Ini sungguh tidak menghormatimu. Apakah dia? Ya, Jia Chen Yuan. Cepat keluar dan berlutut. Kau membuat kepala keluarga sampai menjatuhkan tongkatnya. Kakak ipar, jaga kesehatanmu, tidak perlu kau sendiri yang bertindak. Biarkan aku yang memukulnya. Pergi kau. Anakku. Akhirnya aku menemukanmu. Chen Yuan, minggir kau. Bermimpi menyandera kepala keluarga? Kau hila. Kurang ajar. Kakak ipar, aku melindungimu, kau tidak tahu. Barang dari Heng Sheng Dao ini bisa berbuat apa? Dia berani memukul pacarku, hati-hati dia mencekik lehermu. Masih berani bicara sembarangan? Kau tahu siapa dia? Siapa dia? Bukankah dia anak haram? Beijing Gan. Kakak ipar, aku salah apa? Kenapa kau kikul aku lagi? Chen Ying, beritahu dia. Chen Yuan adalah putra kandung kepala keluarga. APA? Dia putra kepala keluarga? Itu berarti Benar, dialah putra sulung keluarga Chen yang Hailong bertahan-tahan. Pueris sa keluarga Chen. dia putra sulung keluarga Chen? Bukannya kalian umumkan itu salah orang? Itu berita palsu untuk mencegah pihak lain curiga. Kami masih menyelidiki pelaku yang mencoba membunuh adik kami. Tidak mungkin. Dia pasti palsu. Giok itu. Berani kau uji dengan darah di giok itu? Chen Xian. Kuharap kau ingat sumpahmu tadi. Masih ada alasan lagi? Anakku. Bertahun-tahun kau menderita, lihatlah. Kau sudah dewasa. Ibu, aku sangat merindukanmu. Kukira, aku takkan bisa bertemu ibu lagi. Tenang nak, ibu di sini. Penderitaanmu dulu. Ibu akan ganti semuanya. Kau adalah pewaris keluarga Chen. Semua usaha keluarga Chen adalah milikmu. APA, dia pewaris keluarga Chen? Lalu aku? Kamu harus dengan patuh menyerahkan semua asetmu kepada Chen Yuan dan membantu dia dengan baik. Tidak mungkin. Perusahaan ini kubangun dari nol. Satu persatu kuperoleh dengan susah payah. Kamu yang peroleh semua biaya pembukaan usahamu. Jaringan yang kamu gunakan, gimmick promosimu. Mana yang bukan mengandalkan sumber daya keluarga Chen? Aku kan sudah berjasa, setidaknya sudah bekerja keras. Kenapa harus diserahkan kepadanya? Karena aku adalah putra sulung keluarga Chen. Itu belum cukup? Hah, kamu ini putra sulung keluarga Chen. Sudah melakukan apa untuk keluarga Chen? Anak kecil yang hilang belasan tahun, pulang lalu langsung mau ambil? Chen Xian, perhatikan kata-katamu. Sekarang kamu sedang menghina keturunan langsung dari keluarga besar Chen. Jangan-jangan, kamu merasa sebagai kepala keluarga Chen. Istri kepala keluarga tidak pantas menduduki posisinya? Chen, barusan kamu memaki Chen Yuan anak haram, liar, tidak berpendidikan. Anak anjing. Apa kamu sudah lama tidak suka padaku? Apa kamu sudah lama mengharapkan aku mati? Kepala keluarga, bukan itu maksudku. Awalnya aku juga tidak tahu dia adalah putra Anda. Sekarang sudah tahu, masih berani punya pendapat? Kepala keluarga, pikirkan lagi. Menurutku ini perlu didiskusikan lagi. Tidak mau sadar juga? Chening, tampar dia. Berani-beraninya kamu memukulku? Aku ini. Kamu ini apa? Kakak. Chen Yuan adalah putra aku dan kakakmu. Juga satu-satunya keturunan langsung keluarga besar Chen. Mewarisi harta keluarga adalah hal yang wajar. Tidak boleh kamu berbuat onar di sini. Kalau masih punya pendapat lagi, aku terpaksa harus mengusirmu dari keluarga Chen. Kepala keluarga, aku salah. Chen Yuan ini jelas tampan dan berharisma. Berwibawa, jelas darah keluarga Chen. Jia Murisi harta keluarga. Aku sama sekali tidak keberatan. Paman, kalau kamu bilang begitu, maka membungkuk dan minta maaflah padaku. Urusan ini kita anggap selesai. Kamu masih bengong apa? Cepat bungkuk dan minta maaf. Aku salah. Pintar. Aku maafkan kamu. Sudah. Hari ini adalah hari baik keluarga Chen berkumpul. Chenek Sayan, parent talking ke bawah. Suruh pelayan siap-siap dari awal. Malam ini aku mau adakan pertemuan keluarga. Untuk umumkan soal hak waris. Baik, Tuan. Adik, ayo kita pulang. Oke.
Chen Yuan, jangan senang dulu. Aku udah urus hubungan di keluarga Chen. Kalau kamu berani masuk ke keluarga Chen, aku bikin kamu mati tanpa kuburan. Kakak, rumah kita ini gede banget. Sebesar apapun, semua milikmu. Tuan dan kakak bentar lagi sampai. Aku mau siap-siap buat makan malam dulu. Kamu cari pelayan buat ganti baju. Ini gak baik deh. Nggak baik apa? Ini rumahmu semua. Aku duluan ya. Kamu masuk aja. Oke. Permisi. Siapa yang bisa bantu aku ganti baju? Kamu siapa? Aku Chen Yuan. Putra sulung keluarga Chen yang baru pulang. Atau aku ganti sendiri aja. Tunggu dulu. Lihat kamu yang lusuh gini. Pura-pura jadi putra sulung keluarga Chen? Lagian. Putra sulung Chen udah hilang belasan tahun. Cipol. Nggak cari alasan yang bagus. Aku beneran putra sulung Chen. Baru diakui beberapa hari lalu. Kalau nggak percaya, tanya aja sama kakak Chen Xin. Wah, anjing liar. Berani sebut nama Nona Chen langsung. Ayo, panggil kepala pelayan Wu. Aku baru pulang beberapa hari, nggak kenal aku wajar. Tapi kamu nggak cek identitasku. Langsung serang aku pribadi. Pelayan di rumah Chen kualitasnya kayak gini semua? Kualitasku nggak usah kamu nilai. Dengar ya, keluarga Chen di Tianzhou. Bisa dibilang pengaruhnya besar. Bahkan pelayan kecil kayak aku. Lebih baik 100 kali dari orang biasa kayak kamu. HMPH. Rupanya aku memang harus bersih-bersih keluarga Chen. Pelayan sombong kayak kamu, nggak perlu dipakai. Siapa yang berani berisik di keluarga Chen? Iya, pura-pura jadi putra sulung Chen. Carry muka. Pas banget datang. Lihat pelayan bawahannya, sok jagoan. Nggak tahu hitam putih, langsung serang orang. Cepat dididik. Ini pelayan keluarga Chen. Bukan sembarang orang bisa suruh-suruh. Sekarang aku tahu kenapa mereka berani seenaknya. Rupanya ada kamu yang jadi bakinya. Cuma kepala pelayan kecil, berani lancang di kediaman Chen? Masih ada aturan gak sih? Aturan? Kalau ibu sudah bilang, aku sudah bekerja keras 30 tahun. Kalau keluarga Chen gak ada, akulah aturannya. Wah, beneran nih? Harimau gak ada, monyet jadi raja. Kamu ide kamu siapa? Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak? Kalau nyinggung keluarga Chen konsekuensinya apa? Aku kasih tahu. Kamu lihat ke bawah. 5 meter di bawah sini ada penjara bawah tanah keluarga Chen. Di dalam ada kursi harimau, jepit kuku, semuanya lengkap. Kalau kamu masih nggak tahu diri, aku bakal kasih lihat betapa mengerikannya keluarga Chen. Aku hormati kamu senior di kediaman Chen, kasih muka. Kalau sekarang kamu mau periksa fakta, minta maaf jujur. Aku bisa lupakan. Kalau enggak, penjara bawah tanah di bawah kaki ini. Kamu harus lihat sendiri. Pak Wu, dia berani ancam kamu? Berani banget. Bernie, ngapain diam? Tangkap dia. Cabut kukunya. Lepasin. Apa yang terjadi? Rebat-rebat. Wah, Tuan Medeshuren, kenapa Anda kesini? Ada orang yang mengaku jadi tuan muda keluarga Chen. Aku lagi mau seret ke penjara, cabut kukunya. Chen Xian. Chen Yuan. Kalian nggak tahu dia siapa? Ini cuma penipu kok. Aku langsung seret dia pergi ya. Chen Xian, kamu datang pas banget. Cepat atur bawahanmu. Pak Wu, keributan di sini. Kepala keluarga dan Chen Xin nggak datang tanya-tanya? Kepala keluarga belum pulang, tenang saja. Aku langsung urus mereka, nggak ganggu kepala keluarga, oke? Kalian berani sentuh aku? Nanti kepala keluarga pulang, kalian bakal kena. Kamu ngomong apa? Cepat tangkap dia. Chen Xian, cepat bilang ke mereka siapa aku. Berhenti. Aduh. Tuan Medeshuren. Jangan jabaran Tuan Muda keluarga Chen? Basa-basi. Lepasin aku semua. Ih, lepasin buat apa? Tangkap dia. Chen Xian, maksudmu apa? Tadi aku suruh kamu lepaskan, karena aku merasa kamu terlalu kejam. Ngapain harus mencabut kukunya untuk menyiksanya? Langsung kasih yang cepat aja, kan lebih baik? Hahaha. Tetap saja, Xian yang paling bijak. Dengerin Xian, cepat serot dia ke bawah, habisi. Chen Xian, kamu niat jahat. Bualan mulutmu, kamu gak takut ketahuan? Nanti kalau kepala keluarga pulang, lihat kamu gimana. Diam aja ngapain? Lihatin dia ngatain aku. Berani ngatain ahli waris keluarga Chen? Kayaknya kamu emang mau mati.
Kamu berani mukulin aku? Gak takut kalau aku beneran anak sulung keluarga Chen? Aku udah kerja keras di keluarga Chen selama 30 tahun. Kamu enak selama keluarga Chen 88 kan? Satu mata aja aku bisa lihat jelas. Pakaianmu rapi, tapi kelakuannya preman. Kamu aja nggak pantas masuk pintu keluarga Chen. Kamu enak selama keluarga Chen? Aku rela kepalaku dipenggal. Oke, nanti satu-satu aku ambil. Kepala kalian semua, termasuk kamu, Chen Xian. Udah, jangan buang waktu, cepat bawa pergi. Kepala keluarga bentar lagi pulang, jangan ganggu kebersihan kepala keluarga. Kalian gak bakal tanggung jawab. Xian, gimana? Hasilnya oke kan? Tunang, bagianmu gak bakal ketinggalan. Hahaha. Kak Chen Sui, Kak Chen Sui. Cepat pergi. Tutup mulutnya. Jan gong gonggu kedenangan Kak Chen Shui. Ada apa sih? Ribut banget. Nona Chen Sui, begini ceritanya. Tadi ada penipu yang nekat banget. Dia berani buat menang di Kalimantan. Aku udah ikutin perintah Xian. Udah diseret ke penjara bawah tanah, dihabisi. Tenang aja. Pasti nggak ganggu pesta keluarga hari ini. Chen, kamu lihat Chen Yuan nggak? Nggak lihat Chen Yuan. Chen Yuan APA? Ayo. Tunggu bentar, aku ingat. Dia naik buat ganti baju. Coba cari di atas. Aku coba lihat. Kalau ada apa-apa lagi, ingat kasih tahu aku. ITU, Nona Chen Shui. Bukan maksud nggak sopan ya. Tapi kan sekarang keluarga Chen ada Xian. Menurutku, nggak perlu kasih tahu kamu lagi. Chen, dia udah bukan. Wu Xiaozhong, kamu langsung. Ini caranya bicara sama Nona Chen Shui? Maaf banget. Nanti kalau ada kabar, aku kabarin ya. Lalu perintah bapak sebelumnya? Waktu bapak ada, nggak usah kasih muka ke Chen Shui. Sekarang situasinya beda. Kamu hampir bikin rencanaku gagal. Maaf, Young Master Xian. Aku akan lebih hati-hati. Kepala keluarga datang. Lepasin. Lepasin aku. Tolong. Bu, Kak Chening. Tolongin aku. Cepet periksa. Oak, kalian ngapain? Anak ini mau nyusup ke kediaman Chen buat nyolong. Untuk dapat sama yang Master Xian. Yang tidak ketahuan tuannya. Betul. Yang Master Xian khusus perang kami. Gua bawa dia ke bawah tanah buat dibuang. Tenang aja, Nona Yi. Kami pasti tuntasin, biar nggak ganggu pesta malam ini. Nggak boleh. Sepet lepasin dia. Nona Ying, mau nanganin sendiri dia? Nasal. Kamu tahu dia siapa? Dia kan cuma orang baik. Kurang ajar. Dia itu putra sulung keluarga Chen yang hilang bertahun-tahun. Putra kandung kepala keluarga. Parson, mau bunuh penerus keluarga Chen? Nggak berani. Semuanya perintah khusus. Kami cuma nurut. Mana berani bunuh orang. Apalagi yang Master Xian bilang tegas ke kami. Dia bukan putra sulung Chen, nggak ada hubungannya sama kami. Wu Xiaozhong, Chen, kalian berdua. Kalian berdua, minggir sana ke penjara bawah tanah. Nanti kita urusin. Ada APA? Bu, Usosong sama Chen Xian. Berdua komplot, nggak peduli hitam putih. Langsung mau habisin aku. Berkali-kali berani. Kepala keluarga pulang. Aduh, kok cepet banget? Pesta keluarga belum siap. Masih mikirin. Pesta keluarga lo? Mau ada masalah besar. Chen, panic APA? Aku. Nggak kok. Kepala keluarga datang. Berani-beraninya sandera kepala keluarga. Aku lawan lo. Wu Xiaozhong, kayaknya lo udah pikun deh. Nona Ying, ngapain pukul aku? Aduh. Apakah kamu tidak melihat pencuri itu menyandera kepala keluarga? Saya mengerti, kamu mengincar Tuan Muda Xian. Untuk jabatan puer ini. Berencana menyandera kepala keluarga. Kamu ini mau memberontak ya? Berani sekali. Menurutku kamu sudah gila. Chen Yuan itu benar-benar asli. Putra tetua keluarga Chen. Terpisah selama bertahun-tahun, akhirnya baru bertemu kembali dengan kepala keluarga. Kamu malah mau mencelakai nyawanya. Apakah kamu tidak mau hidup lagi? Saya tidak percaya. Tuan Muda Xian, cepat gunakan wewenangmu sebagai pewaris. Jadi ini mau merebut kekuatan militer loh. Dia mau memberontak. Tuan Muda Xian. Kamu tidak mau hidup ya? Perani menghina Raja Bintang Tianzhou. Dan bahkan berencana mencelakai putra tetua keluarga Chen dan baru saja kembali. Keluarga Chen. Menurutku kita harus eksekusi kamu sekarang juga. Chening, sikat parang dia untuk memberi konto pada yang lain. Hei Tuan Muda Xian. Apa maksudmu? Tadi kamu dengan tegas bilang. Ke penjara bawah tanah, kamu tidak bisa mengingkari janji seperti ini. Jangan menuduh senaknya di sini. Menurutku kamu pasti disuruh oleh keluarga lain. Kill Yargalain. Kamu mau menyingkirkan putra tetua keluarga Chen. Untuk membuat kekacauan di keluarga Chen. Betapa jahatnya niatmu. Aku sendiri yang akan membawamu ke penjara bawah tanah.
untuk diinterogasi dengan baik. Ayo, berhenti di situ. Sampai sekarang pun kamu masih mau bermain drama, menurutku. Sebaiknya minta Kakak Ying memanggil Jenderal King Long ke sini. Untuk memotong kalian semua. Aduh, selamatkan saya Tuan Muda. Tuan Muda, jika Bukan Chancellor yang memberi perintah, beri saya 10 kali keberanian pun, saya tidak berani menyinggung Anda. Ipar, saya tidak tahu apa-apa. Saya lihat mereka. Mereka pasti sudah biar oleh keluarga lain. Untuk membuat di keluarga. Kamu jangan percaya sama mereka. Sudah cukup. Semuanya ribut terus. Apa aturan ini? Hari ini adalah hari bahagia. Tidak pantas membunuh. Terima kasih kepala keluarga. Terima kasih. Hukuman mati bisa diampuni, tapi hukuman ringan tidak bisa dihindari. Wu Shuozong, mulai hari ini, kamu tidak boleh keluar dari penjara bawah tanah keluarga Chen sedikit pun. Setiap hari harus pergi ke tempat eksekusi, berlutut selama 3 jam. Baik, terima kasih kepala keluarga. Chen Xian. Padahal aku menganggapmu sebagai paman kecilku. Saat aku disalahpahami, aku minta bantuanmu. Kamu tidak membantuku, malah menghujat aku. Salah lihat orang. Oh. Bukannya kamu ingin mencabut kuku-kukuku? Kurasa, lebih baik kamu yang merasakannya dulu. Anakku benar, Chen Xian. Setelah pesta keluarga, masukkan ke penjara bawah tanah, cabut kukunya. Kurung 7 hari untuk introspeksi. Jika melawan, hukum militer. Kakak ipar, aku benar-benar tidak tahu diri. Percayalah padaku. Chen Xian, aku menyisakan nyawamu. Karena kakakmu berpesan sebelum meninggal, pasti menjagamu. Adik satu-satunya ini. Aku peringatkan kamu. Jika masih berencana jahat pada Chen Yuan, langsung saja bicara pada kakakmu di bawah sana. Tidak berani, tidak berani. Aku sama sekali tidak punya niat jahat. Baiklah, ayo kita pergi. Pesta keluarga dimulai. Enak. Setelah malam ini, semua aset keluarga Chen akan dialihkan atas namamu. Termasuk kekuasaan pasukan Tianzhou, posisi gubernur Tianzhou, aset kamar dagang Tianzhou, serta perusahaan Chen Xian LMI. Chen Xian. Ada pendapat? Aku tidak punya pendapat. Anak, mulai sekarang kamu adalah pemimpin keluarga Chen. Kamu harus membawa keluarga Chen menuju kejayaan. Pertama, dapatkan perhatian yang mulia. Yang mulia? Maksudmu, Raja You dari negara Hong akan datang ke Tianzhou? Benar, Raja akan inspeksi ke Tianzhou dalam beberapa hari. 1 minggu lagi akan diadakan pesta naga. Memilih 1 orang sebagai Perdana Menteri negara Hong. Anak, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Jika bisa menjadi Perdana Menteri, keluarga Chen akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tenang, Bu. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Baik, pesta keluarga malam ini sampai di sini. Kalian juga pulang dan istirahat lebih awal. Chen Xian, jaga harga dirimu. Pergi dengan pada ke penjara bawah tanah menangguh hukuman. Jangan paksa aku kasar. Chen Xian. Jangan terlalu khawatir. Setelah aku mengambil alih LMMU, aku pasti akan menyisakan posisi kepala stasiun pengiriman untukmu. Chen Xin, kamu mau makan sendiri lagi. Malam ini adik harus mandi denganku. Aku tidak peduli, adik itu milikku. Baiklah, kalian bisa tenang sedikit enggak? Aku usul, gimana kalau kita bertiga bareng aja? Aku. Tunggu dulu, jangan sekarang copot baju gue. Hormat pada yang mulia. Xiao Ru, apa yang sudah kubilang? Kali ini aku ke Tianzhou. Tujuannya menyamar. Kamu bikin keributan sebesar ini. Bukan orang bagel tahu, aku ini yang mulia? Yang mulia, Tianzhou ini tempatnya campur aduk. Takut kalau yang mulia berpenampilan buruh.
Dia tidak ganggu orang jahat di sini. Justru itu yang kuinginkan. Aku mau menyamar sebagai rakyat biasa. Untuk menyelidiki keadaan Tianzhou. Lagi pula, aku bawa segel negara. Asal ditunjukkan, mereka nggak berani macam-macam. Mengerti. Kalau begitu, Putri mohon diri. Kerajinan di Tianzhou ini bagus juga ya. Lu buruh kasar. Pegang-pegang apa sih? Maaf ya, Nona. Aku nggak tahu mobil ini nggak boleh disentuh. Aku lihat mobilnya emang bagus, jadi nggak tahan. Bukan nggak boleh disentuh, tapi lu nggak boleh sentuh. Lu tahu harga mobil ini berapa? Langsung sentuh aja. Isi kantong lu ada berapa? Lu tahu mobil ini mahalnya gimana? Nona, jadi orang jangan terlalu materialistis. Siapapun orangnya, harus dihormati secara dasar. Siapa lu ngasih tahu gue? Jangan banyak omong, bayar ganti rugi sekarang. Kenapa? Ganti rugi? Ini. Karena tangan lu bikin mobil gue kotor. Cepat bayar. 1 miliar. Nona, kok nggak masuk akal? Cuma sentuh sebentar. Kenapa harus bayar 1 miliar? Tangan buruh kasar kayak lu nyentuh mobil. Masih ada bos yang mau beli? Kalau nggak laku, mending lu ganti rugi harga aslinya. Buruh kasar kenapa? Buruh kasar bukan manusia? Sama-sama makan nasi besar. Kok dibeda-bedakan kelasnya? Lu yang makan nasi aking, bandingin sama yang makan sirip hiu? Lihat penampilan lu yang melarat. Kalau nggak sanggup bayar, jual darah atau jual organ aja. Orang kayak lu, sampah masyarakat kelas bawah, hidup cuma buang-buang berat. Mending bikin kontribusi buat masyarakat. Nggak masuk akal. Nona muda kayak gini. Kok omongannya kasar banget? Untung aku datang ke Tianzhou. Kalau nggak, berapa banyak rakyat kecil yang diganggu orang licik kayak kamu? Kok ribut banget sih? Aku mau lihat-lihat mobil nih. Wah, Tuan Feng. Maaf banget, ini buruh kasar nodain mobil mewah kita. Aku lagi minta dia ganti rugi. Buruh kasar brengsek ini cuma tahu kerja kasar doang. Badanmu bau banget. Mobil yang dia sentuh. Siapa yang mau beli? Kalian ngomong sembarangan. Badanku mana ada bau? Cium deh. Ih, minggir sana. Level apa kau sentuh pacarku? Kau nggak tanya-tanya di Tianzhou. Siapa Fang Chongtian ini? Percaya nggak? Satu kata dariku, kau nggak bisa hidup di sini. Fang Chongtian, berhenti. Siapa yang berani suruh kau nakal di sini? Chen Yuan. Oh, Bukan. Bos Chen, kenapa kau di sini? Aku cuma main-main sama dia, nggak nakalin. Fang Xiao, kok aneh ya? Lihat, Chen Yuan bawa seragam kurir. Pasti dia nggak jadi direktur grup Lishan. Jadi balik lagi jadi kurir. Ya kan, aku bilang juga. Mana mungkin Chen Xin serahkan grup Lishan ke orang kayak kau. Udah nggak bisa jadi gigolo. Masih mau ikut campur. Nggak takut pesananmu. Telat? Paman, baik-baik saja. Baik, terima kasih, Dek. Siapa suruh kau? Pengen kan? Tukang pengkinin pao. Datang ke dealer 4S sentuh mobil mewah, malah bikin kotor. Harusnya merangkak keluar kayak anjing. Aku cuma sentuh mobil dikit, kalian sampai. Sebegitunya? Cuma karena baju tukang bangunanku? Paman, nggak usah ngomong sama orang kayak gini. Percuma. Serahkan saja padaku. Dek, jangan sok jago. Kau cuma kurir, jangan sampai ditindas. Apapun pekerjaanku. Tapi lihat orang ditindas, nggak boleh. TAPI. Sudah, diam saja lihat. Kalian ribet APA di sini? Cepat bayar ganti rugi. Atau, kalau mau merangkak di lantai dan menggonggong kayak anjing. Buat aku senang, boleh juga. Siapa tahu. Aku bisa bantu minta ampun. Fang Chongtian. Kau tunggu saja. Jenderal King Long. Aku perintahkan, bawa pasukan Tianzhou ke dealer 4S Jalan Jiangbei. Kalau enggak, sampai dalam 10 menit. Hukum militer menanti. Pasukan Tianzhou? Ngakak, Chen Yuan. Bercanda apa kau? Siapa di Tianzhou nggak tahu pasukan Tianzhou? Itu kan Chening. Chen Yuan, kali ini kamu benar-benar menabrak besi. Kamu pikir Jenderal Chening sama mudahnya dibodohi seperti Xiao Chenxin? Kamu berani memasukkan identitas Jenderal Chening? Menurut hukum militer Tianzhou, semua orang berhak menghukummu. Sepertinya informasi kamu memang kurang update. Keluarga Chen mengadakan jamuan keluarga tadi malam, dan sudah memberikan komando pasukan Tianzhou padaku.
Sekarang, akulah Raja Militer Tianzhou. Aduh. Raja Militer. Nak, omonganmu terlalu lebay. Kamu cuma tukang antar, mana mungkin bisa mengendalikan. Pesukin Tianzhou? Ini bukan hal yang bisa dijadikan lelucon. Paman tenang, tunggu 10 menit lagi pasti tahu. Masih tunggu 10 menit? Aku nggak ada waktu buat nungguin kalian. Nggak mau ganti rugi, nggak mau ngaku kalah ya? Aku bakal bikin kalian merasakan betapa hebatnya aku. Mau apa lagi? Mau bersujud padaku lagi? Bangsat, waktu itu kan cuma karena aku ketakutan sama ancamanmu. Kali ini aku mau hauskan malu sebelumnya. Kamu mau apa? Menghina Jenderal Chen Ying, semua orang berhak menghukumnya. Hari ini, demi nama baik Jenderal Chen Ying, aku akan menyingkirkan pengacau ini untuknya. Lihat tuh takutnya. Sekarang mengaku kalah masih bisa. Nah, cepat pergi. Kamu masih muda. Jangan sampai karena hal kecil ini. Di siang bolong, menindas rakyat pekerja kelas bawah. Ini bukan hal kecil, aku tetap mau urusi. Wah, anak muda, karena ucapanmu ini. Perjalananku ke Tianzhou ini nggak sia-sia. 1 minggu lagi, itulah hari keberuntunganmu. 1 kuli bangunan, 1 tukang antar bau. Kalian berdua lagi pura-pura apa sih, hah? Kalian mau bersekongkol ya? Baik, menurut hukum militer Tianzhou. Melindungi penjahat sama bersalahnya. Lihat, aku penggal kalian berdua sekaligus. Cerewet banget, kok nggak maju-maju? Jangan-jangan nggak berani? Siapa bilang nggak berani? Kamu pegang, sana, tusuk mereka berdua. Aku? Ya iyalah, ini kan kesempatan membanggakan keluarga. Aku kasih kesempatan ini padamu. Sana. Aku nggak bisa. Aku? Penakut semua. Waktu kalian sudah habis. Asal kamu berani maju, mobil yang disentuh si kuli bau ini aku kasih padamu. Cepetan. Hentikan. Berani-beraninya menyerang orang di siang bolong. Kau sanggup berani? Bukan aku, Fang Xiao yang menyuruhku. Wah, Jenderal Qinglong. Lama tak jumpa. Aku kenal kau. Aku Fang Chongtian, putra sulung keluarga Fang. Ayahku pernah mentraktirmu makan. Lupa? Kilyarga Fang. Agak ingat. Oh, Junjungan Bing Wang, datangnya pas sekali. Penjahat ini berani mengaku sebagai Bing Wang Tianzhou. Menurut hukum perang Tianzhou, semua orang berhak membunuhnya. Kami tadi sedang memberantas kejahatan untuk Tianzhou. Iya betul, Jenderal Qinglong. Kalau Anda sudah datang, kami tak usah ikut campur lagi. Anda, cepatlah penggal dia. Jenderal Qinglong, jaringan mata-mata dan kenalannya di Tianzhou memang luas. Hebat pergaulannya. Pantas jadi wakil Jenderal Tianzhou. Chen Yuan, kau hila. Beraninya kau membicarakan hubungan pribadi Jenderal Qinglong. Jenderal Qinglong, hubungan baik dengan keluarga Fang kami adalah saling menghargai antar pahlawan. Perlu anjing seperti kau menggonggong di sini? Diam. Kapan aku berteman baik dengan keluargamu? Jenderal Qinglong lupa? Saat ayahku mentraktir Anda makan, dia memberi hadiah. 88.880.000. Rupanya Jenderal Qinglong suka sekali dengan angka hoki. Apa aku perlu pilih hari baik untukmu? Agar kau pensiun dari militer? Omong kosong. Kapan aku terima hadiah dari keluargamu? Sama sekali tidak benar. Jenderal Qinglong. Masuk akal sedikit dong. Dia yang terus memakimu, kenapa kau tidak pukul dia? Ampun, Junjungan Bing Wang. Bawahan benar-benar tidak terima hadiah dari keluarga Fang. Tapi karena menjaga muka, sempat membantu keluarga Fang sedikit. Bawahan tahu salah. Junjungan Bing Wang. Beri kesempatan perbaikan diri. Jenderal Qinglong. Apa yang Anda lakukan? Anak ini cuma pembohong busuk. Jangan tertipu. Picik, tak kino orang penting. Yang di depan kalian adalah Bing Wang Tianzhou asli. Tidak mungkin. Aku lihat sendiri dia naik motor listrik. Mana mungkin dia? Bing Wang yang di atas semua orang? Dia bilang mau pukul aku. Junjungan Bing Wang selalu rendah hati. Sebelum berangkat, harus melapor ke kalian dulu.
Saat era muda. Benarkah kamu adalah Raja Prajurit Tianzhou? Aku. Aku mana mungkin Raja Prajurit Tianzhou. Ini semua, bayar orang untuk pura-pura. Oh begitu, hati-hati ya saudara muda. Jangan sampai ketahuan. Tuan Raja Prajurit, ketiganya curang, tak menghormati hukum. Bagaimana cara menghukumnya? Ah jangan tuan, aku salah. Aku tak seharusnya meremehkan pekerja migran. Aku tak seharusnya meremehkan rakyat pekerja. Ampuni nyawaku. Lihat kalian, pengecut. Kalian semua tipu Qinyuan. Apalagi tipu muslihat yang dia pakai. Aku akan segera laporkan ke Jenderal Chen Ying. Tuan Raja Prajurit, Fang Chongtian tak mau berdebat. Sudah tak terselamatkan, apakah dipenggal untuk contoh? Chen Yuan, beraninya kamu penggal aku, ayo. Ayo. Mimpi kali. Aku akan tunjukkan padamu, apa itu rasa lebih buruk dari mati. Jenderal Qinglong. Bukankah kamu ingin menebus dosa? Pergilah Sita. Semua aset keluarga Fang. Biarkan keluarga Fang hidup terlantar di jalanan. Hidup dari kerja keras sendiri. Sayap. Perintah Raja Prajurit, sita semua harta keluarga Fang. Dan larang mereka beraktivitas di Tianzhou. Berangkat, siap. Jenderal Qinglong, tunggu sebentar. Kamu pasti ditipu Chen Yuan. Terima kasih Tuan Raja Prajurit tak membunuh. Aku akan berbuat baik untuk rakyat. Banyak beramal. Paman, sudah aman. Saudara militer makasih banyak, kalau bukan kamu hari ini. Aku pasti terima saja kerugian ini. Gampang kok, Meituan, selama aku ada. Di Tianzhou, tak ada yang berani berbuat jahat lagi. Aku tahu, kamu pasti bukan kurir biasa. Tenang saudara muda. Kamu bantu aku pasti tak akan perlakukanmu buruk. Katakan namamu siapa? Ah, Paman, maksud baikmu aku terima. Tapi aku ini, berbuat baik tak mau disebut namanya. Nama tak usah diingat, ingat saja aku Marga Chen. Aku harus buru-buru kembalikan baju, waktunya mepet. Aku duluan ya Paman, Adik. Nama belakang Chen ya. Halo Xiao Ru, tolong carikan informasi. Bos pria bermarga Chen di Tianzhou. Baru saja dia sangat membantuku. Posisi Perdana Menteri akan kuberikan padanya. Putri Youru, kenapa tidak angkat telepon? Apakah ini Bos Chen Xian? Kau Putri Youru. Hamba bersujud menyambut Putri. Kita pernah berinteraksi, tak perlu terlalu kaku. Hari ini aku datang atas perintah Ayahanda untuk memberimu hadiah besar. APA, Raja memberiku hadiah? Hadiah apa? Sigo Perdana Menteri Hongguo. Raja bermaksud menetapkanmu sebagai Perdana Menteri. Benarkah? Ini benar-benar bantuan di saat sulit. Terima kasih atas bantuan besar Putri Youru. Bantuan besar APA? Aku hanya menyampaikan titah Raja. Bukankah Raja memberiku posisi Perdana Menteri? Karena Putri membantuku bicara baik-baik. Tentu tidak. Raja tiba-tiba bilang akan memberi segel pada bos pria bermarga Chen di Tianzhou. Di seluruh Tianzhou, hanya Anda yang memenuhi syarat. Itu pasti aku. Di Tianzhou, bos pria bermarga Chen. Selain aku siapa lagi? Tampaknya Raja tertarik pada kemampuanku. Dia benar-benar punya mata yang tajam. Kau sudah ditetapkan. Beberapa hari lagi, harus hadir di Pesta Naga Naik. Saat itu Ayahanda akan umumkan siapa yang dapat posisi Perdana Menteri. Tak masalah, pasti aku datang. Kalau begitu, aku permisi dulu. Tuhan benar-benar membantuku. Posisi Perdana Menteri kini jadi milikku. Chen Yuan, kau sudah pasti. Kak. Kak, tolong bantu aku. Chen Yuan si anak itu. Entah bagaimana menyuap pasukan Tianzhou. Langsung menggerebek keluarga Fang kami. Kak, kau harus bantu aku balas dendam, Kak. Dasar tak berguna. Panic APA, aku sudah ditetapkan sebagai Perdana Menteri Hongguo. Beberapa hari lagi, Raja akan adakan pesta naga naik. Saat itu, pasti ku balas dendamku.
Adik, kalau hari ini di pesta naga naik ketemu raja, sikapmu harus tulus. Raja kita sama sepertimu, juga berasal dari bawah, melewati rintangan, baru sampai di posisi tertinggi. Asal kau tulus, pasti bisa bikin dia tersentuh. Tenang, Kak Xin. Soal ketulusan. Para pebisnis licin mulut ini pasti kalah sama aku. Bodoh ya bilang aja bodoh, sok-sokan ketulusan. Sok jago aja. Chen Yuan, omonganmu memang licin. Cuma beberapa kalimat sudah bisa bikin kepala keluarga senang. Sayangnya, masa indahmu berakhir hari ini. Su Hongxiu, Chen Xian. Kalian, satu kehilangan kerja, satu lagi bangkrut. Masa berani datang ke pesta Shenglong ini? Chen Yuan, jangan kira aku membawa hoki. Dapat warisan, bisa disamain sama kami kaum elit. Walau aku lagi jatuh. Cuma perlu gerakan jari. Yang aku pasti kembali. Dan kau, Chen Yuan, cuma kurir kampungan. Seumur hidup, gak bakal lepas dari nasib jongos. Kalian berdua paling cuma bisa ngomong doang buat ngibulin diri. Dari semua bangsawan di pesta ini, cuma adikku yang punya pengalaman. Mirip sama raja. Jangan mimpi, nyolong kesempatan di tengah jalan. Chen Xian, kau kan pernah jadi CEO Lishan Group. Kok baru sebentar sama Chen Yuan? Jadi bebal juga? Di dunia ini yang penting, koneksi dan hubungan. Pengalaman mirip, gak ada gunanya. Fang Chongtian. Kalau kau paham koneksi, kok bisa jadi kayak gini sekarang? Chen Yuan, jangan sok bangga. Kakak Xian udah dilirik raja. Ditunjuk jadi Perdana Menteri. Kau, serahin aja warisanmu. Apa? Kok kau kasih tahu dia? Aku pengen lihat badut ini nari-nari dulu. Dan Jack, Mr. Hill, mana mungkin raja kasih posisi Perdana Menteri? Ke kau, Chen Chuan. Dia paling bensi bos listed kayak kau yang tindas rakyat. Kalau gak tindas karyawan, mana dapat duit? Raja pasti. Lirik Potensiku. Sebelum datang, dia udah mau kasih jabatan Perdana Menteri ke aku. Pesta ini cuma formalitas. Cuma orang bodoh kayak kalian yang percaya ketulusan. Jadi Perdana Menteri butuh kemampuan. Otak kalian berdua bebal. Warisan keluarga Chen pasti habis kalau diurus kalian. Lebih baik cepat kembalikan pada kakak saya. Aku tidak percaya. Mana mungkin raja menyerahkan posisi seperti ini begitu saja kepada kalian. Kalian cuma menipuku. Menipumu? Hahaha. Kakak Xian, bisa dimengerti, soalnya ini memang di luar kemampuan Chen Yuan. Lagi pula dia cuma tukang antar makanan, kan? Lihat, putri naik panggung. Kalau tidak percaya, tanya sendiri saja. Selamat datang para tamu di pesta naga naik malam ini. Dengan berat hati saya bertahu, posisi Perdana Menteri sudah ditunjuk raja. Pesta naga naik malam ini diubah menjadi salon elit. Jengka, terimalah kenyataan, Chen Yuan. Ini kenyataannya. Hamba berani bertanya, alasan raja menunjuk Perdana Menteri? Para bangsawan di sini datang penuh harapan. Jika raja tidak bisa beri penjelasan pada rakyat, mungkin tak akan meyakinkan. Raja punya pertimbangan sendiri, tak perlu banyak bicara. Betul. Jika orang ini benar-benar mampu, rakyat Hongkuo bisa hilangkan keraguan. Orang ini seminggu lalu membantu raja. Sisanya tak bisa diungkap. Tak perlu disembunyikan. Dengarkan baik-baik. Aku, Chen Xian, adalah Perdana Menteri baru Hongkuo. Ada keberatan? Ternyata Chen Xian dari keluarga Chen. Putri Youru. Chen Xian bilang itu fakta? Benarkah raja akan menyerahkan posisi Perdana Menteri? Ada seorang anak manja yang bisnisnya selalu rugi bertahun-tahun? Benar, yang ditunjuk adalah Chen Xian. Raja menunjuk pejabat selalu pertimbangkan karakter. Dan karakter Tuan Chen Xian membuat ayahku terkesan. Karakternya. Perbuatan Chen Xian di balik layar. Keji, semua orang tahu. Pasti dia gunakan tipu muslihat, menipu raja. Aku akan jelaskan sendiri pada raja. Tak perlu penjelasan. Raja sudah serahkan segel Perdana Menteri padaku. Aku, Chen Xian, jadi Perdana Menteri. Sudah pasti. Chen Yuan, cepat serahkan aset keluarga Chen. Sayang, jika Chen Xian benar-benar jadi Perdana Menteri, segera akan bangkit kembali di Tianzhou Dongshan. Nanti, mencaplok keluarga Chen hanya soal waktu. Putri Youru, bisakah kau antar aku menemui raja? Aku bisa buktikan Chen Xian sudah lakukan banyak kejahatan keji. Kalau raja tahu seperti apa orangnya, pasti tidak akan menyerahkan posisi Perdana Menteri padanya.
Tuan Chen Yuan, tak perlu banyak bicara. Raja sudah bilang. Hari ini, Salang Tuan Chen Xian. Tidak mau temui siapapun. Kak, kok aku dengar ada Anjing Hila yang menggonggong kina pukul. Jadi diam. Memang sampah, mau main akal-akalan. Curi aset keluarga Chen dari Xian. Saat butuh kemampuan asli, tetap jadi buangan. Kalian jangan banyak omong. Chen Yuan kan, tetap anak sulung keluarga Chen. Chen Yuan, tenang, nanti aku ambil alih usaha. Jamin kau bisa terus antar pesanan, memang dari lahir. Kerjaanmu cuma itu, hahaha. Adik, jangan takut, aku temui Raja. Mungkin masih ada jalan keluar. Sekarang kalian berdua, Sujud dan Kotowu, mungkin aku baik hati. Kasih kalian kerja di satu tempat antar pesanan. Keterlaluan. Tidak masuk akal. Adik, jangan gegabah. Kak Xin, dulu kau selalu bantu, sekarang lihat aku. Raja, kau harus keluar hari ini, dengar kebenaran. Kalau tidak, rakyat bohong. Diserahkan ke tangan Chen Xian. Pasti akan menderita. Kau? Lapor Raja, ada keributan di pesta Shenglong. APA, Tuan Chen tidak apa-apa? Bos Chen baik-baik saja, hanya perusuh tidak puas dengan keputusan Anda. Menetapkan posisi Perdana Menteri untuk Bos Chen. Mereka teriak minta Anda hadir. Orang-orang mata duitan itu tak paham, aku lebih peduli karakter seseorang daripada kemampuannya. Bos Chen bisa membela orang yang berpakaian seperti buruh. Kebaikan hati seperti ini jarang dimiliki pejabat kaya. Aku tetapkan posisi Perdana Menteri untuknya, berharap ada lebih banyak orang jujur dan baik di pemerintahan. Raja bijaksana, bagaimana dengan perusuhnya? Usir saja perusuhnya, sekarang cepat. Ajak Tuan Chen masuk, aku ingin berterima kasih langsung. Bantuan di dealer 4S itu. Aku ingin jelaskan langsung pada Raja. Chen Yuan, kau gila. Berani berulah di pesta naga terbang, Putri Youru. Hamba usulkan segera bawa Chen Yuan ini keluar untuk dihukum pancong, jangan ganggu Raja. Chen Yuan, ayahanda pernah berpesan. Hari ini tak pantas Zeta Dara. Jika kau mengganggu salah, terima 80 pukulan rotan, aku masih bisa kasih kau ampun. Kalau tidak, jangan salahkan aku menghukum 9 margamu. Putri Youru, soal hukuman 9 marga ini, sepertinya perlu dipercayai lagi. Adik, jangan teres terusan berolah. Cepat bersujud minta maaf pada Putri Youru. Aku tidak percaya. Chen Xian benar-benar bisa dengan karakternya. Membuat Raja terkesan. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku ingin jelaskan langsung pada Raja. Orang ini menghina Raja, mengganggu pesta naga terbang, dosanya tak terampuni. Raja Kaliur, hukum hengkang dengan 5 kera. Lepaskan. Putri Youru, adikku hanya sesaat tidak waras. Tolong beri dia kesempatan sekali lagi. Bos Chen, Raja khawatir dengan keselamatan Anda. Ingin mengundang Anda minum teh di ruang istirahat. Terima kasih atas bantuan Anda di dealer 4S. APA, dealer 4S? Beberapa waktu lalu, Raja menyamar sebagai buruh. Mengunjungi dealer 4S diam-diam dan mendapat perlakuan buruk. Untung Bos Chen membantu, berani bicara jujur. Sehingga tidak diperdaya orang jahat. Kak, benarkah ini? Tentu saja. Urusanmu apa? Hanya bantuan kecil saja. Antar aku menemui Raja. Tunggu. Bantuan dan pembelaan di dealer 4S itu. Itu jelas-jelas yang kulakukan. Chen Xian, kau mengklaim jasaku. Chen Yuan, kau masih berhayal di sini? Raja yang mulia, penguasa negara, maha tahu, mana mungkin salah orang? Fang Chongtian juga ada di sana saat itu. Fang Chongtian, katakan yang sebenarnya pada mereka. Kalau tidak, saat aku dapatkan jabatanku kembali. Kau yang pertama kuhukum. Waktu itu yang menyelamatkan Raja jelas Chen Xian. Apa hubungannya denganmu, Chen Yuan? Masih mau ikut campur di sini, menebar fitnah. Pantas kau dihukum pancong. Baik juga kau, Fang Chongtian. Aku sudah kasih kau kesempatan, tunggu saja kepalamu dipenggal. Kak, cepatlah temui Raja. Tunggu sebentar. Lebih baik kau undang Raja Kaliur. Aku lihat masalah ini. Sepertinya ada yang aneh. Putri Youru terlalu khawatir, apalagi yang aneh? Tubuh lurus tidak takut bayangan miring, silakan undang Raja. Untuk membuktikannya, kakak jangan buru-buru dulu. Lebih baik usir Chen Yuan dulu. Baru undang Raja ke sini. Matamu sakit ya? Kenapa kedip-kedip? Aku nggak percaya. Raja sebagai penguasa negara bisa salah mengenali orang. Apalagi ada cap Perdana Menteri di sini, mana mungkin palsu. Putri Youru, cepat undang Raja. Aku juga ingin dia melihat langsung wajah buruk si putra tertua keluarga Chen ini. Putri Youru, bagaimana kalau jangan undang Raja dulu? Chen Yuan ini seperti anjing gila. Dia suka menggigit, jangan sampai bikin tua-tua ketakutan. Kenapa kau tidak mau Raja bertemu Chen Yuan? Oleh ucapan Chen Yuan, Kak, bukan begitu.
Kemarilah, aku bisikin sesuatu. Apapun bisa dibicarakan terbuka, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Putri Youru, cepat undang Raja. Kalian jaga Chen Yuan, jangan biarkan dia pergi. Aku sendiri yang akan menjemput Raja. Sayap. Adik, tadi kau serius? Raja benar-benar salah orang? Betul, waktu itu aku tidak kasih nama asli. Jadi dia memang salah orang, tinggal tunggu pertunjukan bagus. Chen Yuan, aku ingin lihat nanti saat Raja datang. Berapa kepala yang cukup untuk dipenggal? Bawel. Tutup mulutmu. Kau anjing gila. Berani-beraninya memukul. Memukulmu kenapa? Percaya nggak aku berani pukul lagi? Hengkewol, masih pengkong APA? Chen Yuan terang-terangan memukul calon Perdana Menteri. Cepat penggal dia. Putri Youru. Hanya menyuruh kami menjaga Chen Yuan. Tidak membiarkannya keluar, yang lain tidak berhak perintah kami. Kalian para pemalas. Chen Yuan. Kau tangguh saja. Kalau Raja tahu kau pukul orang baiknya, pasti tidak akan membiarkanmu. Sudah kupukul, dia bisa apa? Chen Yuan. Chen Yuan, kenapa kau? Aku akan mencincangmu. Raja. Raja cepat keluar. Orang baikmu dipukul. Raja datang. Siapa berani pukul orang baikku? Raja, akhirnya Anda datang. Dia orangnya. Chen Yuan. Mencaci Anda sebagai bajingan yang tak tahu terima kasih dan berteriak-teriak. Menetapkan posisi Perdana Menteri untuknya. Sungguh keterlaluan. Raja, Anda harus membuatnya menderita. APA. Xiaoru, benarkah begitu? Ya, dia. Baru saja di pesta naga terbang. Mempertanyakan keputusan Anda, merebut mikrofon, mengacaukan ketertiban acara. Raja, ini pesta naga terbang yang Anda selenggarakan sendiri. Dia dengan terang-terangan menampar saya di depan semua orang. Ini bukan cuma tamparan untuk saya, ini tantangan bagi wibawa Anda. Ini kejahatan besar. Kalau dia tidak dihancurkan. Rakyat tidak akan puas. Tenang. Urusan ini akan saya tangani dengan baik. Saya memimpin negara Hong puluhan tahun. Belum pernah melihat orang yang begitu lancang. Lihat, dia mau menembak janji Anda. Tak menghargai Anda sama sekali. Anda pasti tidak boleh melepaskannya. Ayah, asal Anda perintahkan, saya segera kirim pengawal. Seret Chen Yuan keluar, hancurkan tubuhnya. Sebagai peringatan. Tidak usah buru-buru. Saya mau lihat later belakang orang ini, berani lontong bag ini. Di depan saya, Yo King, masih berani tak sopan. Balikan badan. Rakyat jelata Chen Yuan menghadap Raja. Ini, pelaku keributan benar-benar dia? Ya, dia. Ini, tidak mungkin. Raja, jangan tertipu penampilan bocah ini. Jangan lihat dia tampak tak berbahaya, hatinya. Lebih hitam dari ular dan kalajengking. Pertama merebut. Status Pueris kalau argagen saya, lalu mengambil. Perusahaan yang susah payah saya bangun. Sang kepayarap, tunggu dulu. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Raja, Anda adalah penguasa negara. Saya pernah bantu Anda hidup 4S. Kalau hari ini saya lepaskan amarah ini, Treasure Kellywer kan jadi bahan terduan. APA. Bantu saya di bengkel 4S? Apa yang kau omongkan? Raja. Saya tahu Anda Raja bijaksana, tapi urusan hari ini sangat tidak pantas. Saya, Hedla Rakyat, di Tianzhou terkenal sebagai orang baik. Sekarang muncul Chen Yuan. Penipulisik ini, merampas harta saya, menodai nama baik saya. Hari ini kalau Anda tidak pantas saya lepaskan amarah ini, sepertinya. Posisi Perdana Menteri ini tidak usah saya jabat. Xiaoru, ada apa? Bagaimana cap Perdana Menteri bisa jatuh ke tangan orang gila ini? Ayah, saya lakukan sesuai perintah Anda. Mengantar cap itu ke bos pria bermarga Chen di Tianzhou. Saya sudah tanya-tanya. Hanya bos Chen Xian ini yang memenuhi syarat. Wah, salah kirim. Tuan Chen Yuan ini. Barulah penyelamatku. APA. Maaf ya, adik. Tadinya ingin menyerahkan segel Perdana Menteri padamu. Tak disangka terjadi kesalahpahaman. Ini bukan salah Raja, tapi lebih karena saat itu aku tidak memberitahukan nama asliku lebih dulu. Jadinya terjadi kesalahan besar seperti ini. Adik, seharusnya dengan kemampuanmu. Pasti sudah terkenal di Tianzhou. Kenapa Putri Youru tidak bisa mencarimu? Ceritanya panjang. Aku ini baru saja mewarisi banyak aset. Belum sempat menunjukkan kemampuan. Jadi belum banyak yang kenal. Oh, begitu. Tuan Muda Chen Yuan, Sangga berbakat di USIA Muda. Aku sudah tak sabar menyerahkan posisi Perdana Menteri padamu. Aku sangat lega jika kelak kau yang membantu memimpin. Raja, tak perlu terlalu memperhatikanku. Saat itu aku cuma tidak tega melihat rakyat kecil ditindas, tidak pernah berpikir untuk mengharapkan imbalan. Bagus, berprinsip. Aku semakin mengagumimu.
Ayo, kita minum teh bersama. Silakan. Tunggu. Raja, maksudmu apa? Main-main? Katanya sudah sepakat. Posisi Perdana Menteri untukku, bahkan segelnya sudah kuterima. Kenapa tiba-tiba berubah? Masih tidak mengerti? Karena nama belakangmu sama dengan penyelamatku, Chen Yuan. Putri Yoru salah orang. Sehingga segelnya diberikan padamu. Sekarang kesalahpahaman sudah jelas. Kau masih bersikap kurang ajar? Herentoken, Seret Chenchuren Keliwer. Hukum cambuk 80 kali. Sayap. Kamu ini, APA kau sudah tahu. Kalau raja salah orang, kenapa tidak bilang? Sudah lama ingin bilang, kau tidak kasih kesempatan. Jasar kau. Jayam. Pergi sana. Dulu kau berkuasa, pantas ku sebut kakak. Sekarang kau cuma badut. Hanya Perdana Menteri Chen Yuan yang layak kukuti. Yang Mulia Perdana Menteri. Sudah lama kulihat aura mulia padamu. Barusan cuma untuk menjebak Chen Xian. Berpura-pura saja. Jangan dipikirkan, ya? Peg ini, kulihat di sampingmu kurang seeker anjing. Bagaimana kalau kau pelihara aku? Selama Anda menyuruhku ke timur, aku pasti tidak akan ke barat. Ya, kalau kamu tidak bilang, aku sudah lupa kamu. Fang Chongtian. Hei, aku sudah berulang kali memberimu kesempatan. Tapi kamu tetap keras kepala. Kamu sangat mengecewakan. Yang mulia, karena aku sudah jadi Perdana Menteri. Apakah para pengawal mau patuh pada perintahku? Tentu saja. Bagus. Para pengawal, dengarkan perintahku. Serat Fang Chongtian ke bawah. Hukum dengan hukuman potong rahang. Ya, Tuan Perdana Menteri. Anda tidak boleh perlakukan aku seperti ini. Aku tidak pantas mati, Tuan. Tolong. Selamatkan aku. Ampunilah aku, Tuan. Xian, tahan ya. Aku sudah panggil ambulans. Kita hidup tenang saja ke depannya. Jangan lagi bermusuhan dengan Chen Yuan. Jangan-jangan kamu pikir Chen Yuan benar-benar sudah menang? Ini segel Perdana Menteri Hongguo. Bukankah Yang Mulia sudah mengambilnya kembali? Untungnya aku pintar, buat yang palsu. Segel di tangan Chen Yuan sekarang adalah palsu. Yang asli ada di tanganku. Tunggu saja, aku akan bawa segel asli ini. Nanti, siapa yang akan dihancurkan sampai jadi debu? Taikuan Guetian. Di Hongguo ada pepatah kuno, orang bijak tahu membaca situasi. Kamu mau menyerahkan Tianzhou kepada negara Weo kami yang besar. Benar-benar orang berbakat. Sangat diharapkan. Taikun Guitian, senang bekerja sama dengan Anda. Tapi aku masih butuh kamu. Untuk main sandiwara bersamaku. Oh, main sandiwara? Tidak masalah. Aku paling suka main sandiwara. Saudara muda Chen Yuan, salah. Mulai sekarang harus panggil Perdana Menteri Chen. Beberapa hari ini, urusan negara besar kuberikan padamu. Jangan sampai kecewakan. Harapanku padamu ya. HM. Yang Mulia Yo, ada berita buruk besar. Pengkhianat Chen Yuan ini ternyata menyerahkan Tianzhou kepada negara Wu. Chenchuren. APA kamu tahu APA yang kamu katakan? Ini fitnah terhadap Perdana Menteri yang sedang menjabat, kejahatan yang tak terampuni. Pengawal istana. Ada. Bawa dia turun, penggal. Yang Mulia Zhou. Perani Baroninnya membunuh di wilayahku. Berani sekali ya. Guitian Taijun, APA yang kau bicarakan. Tianzhou jelas adalah wilayah Hongguo saya. Berani masuk ke negara lain sesuai dengan hukum internasional. Batas Hongguo. Tuan Zhou, lihat King Chu. Anda Perdana Menteri yang baik, telah menyerahkan Tianzhou kepada saya. APA. Bagaimana mungkin? Saya telah membahas urusan nasional dengan pemilik rumah selama beberapa hari terakhir. Bagaimana bisa menyerahkan Tianzhou? Chen Yuan, kau tidak perlu menginstalnya. Anda dan saya membayar satu tangan. Harta perdagangan mencapai 10 miliar yuan. Tuan Yo, Anda mendengarnya. Anak ini pasti tidak nyaman sejak awal.
sudah lama bermain sebagai Perdana Menteri. Kau kentut, kau jarang bepergian di sini. Aku selalu membawa kontrak itu. Pasti palsu. Guitian Taijun, Anda memiliki hayalan. Sebuah kontrak palsu membawa saya ke Tianzhou. Arbaidian 000 km, persegi tanah. Aku takut semua orang tahu mimpi. Kai Tianzhou saya telah lama menjadi korps Tianzhou saya. Mengalahkan beberapa pertempuran, tidak bisa mengalahkan konspirasi. Itu benar-benar kehilangan wajah kerajaan. Kau tidak berani menghadapi kenyataan. Jika kau tidak percaya, datang dan lihat sendiri. Lihat apakah tanda tangan Chen Yuan, lihat segel ini. Apakah itu tanda Perdana Menteri Anda? Tuan Yao, kau percaya padaku. Menjual negara ini. Jika Anda berani melakukan penipuan besar di Hongguo saya, jangan salahkan saya, karena memenggal kepala Anda sesuai dengan hukum internasional. Aku Guitian adalah komandan Laos. Jika aku berbohong, saat memotong perut, Ini memang segel Perdana Menteri Hongguo. Mantan penjaga itu menjatuhkan Chen Yuan padaku. Ya. Tidak mungkin, aku tidak pernah keluar dari Tianzhou. Saya selalu membawanya, bagaimana saya bisa pergi ke Laos? Menandatangani kontrak pengkhianatan. Pasti seseorang yang memalsukan. Chen Yuan, kau menggertakku. Saya. Segel pada kontrak jelas tercakup oleh produk asli. Dan aku memberimu produk asli. Bagaimana Anda membuat saya percaya? Tuan Zhou, Anda tidak tahu. Chen Yuan dan saya sama-sama keluarga Chen. Saat itu, saat memperebutkan hak waris keluarga Chen, dialah yang berkomplot dengan perampok Jepang, dari dalam dan luar. Merebut hak waris keluarga Chen dariku. Sekarang terlihat, pasti dia mata-mata Jepang. Ini adalah langkah besar yang dia rencanakan untuk mengkhianati Tianzhou. Chen Xian, jangan ngomong sembarangan. Pasti kau yang mengatur jebakan untuk menjatuhkanku. Cap Perdana Menteri ada padamu, sementara aku terluka karena hukuman cambuk. Bagaimana mungkin aku menjebakmu? Raja Yo, kalau tidak percaya, tanyakan saja. Sebulan lalu, dia cuma tukang antar makanan. Kini tiba-tiba jadi Perdana Menteri, pasti ada kekuatan asing yang mendukungnya. Bagaimana? Orang yang kami, Jepang, dukung, tidak bisa mengatasi negeri kecil seperti Hong? Salahkan saja Raja Yo yang tidak punya mata. Tidak bisa membedakan hitam putih. Oh begitu rupanya. Tak kesangka, Zhou Qin yang bijaksana semenjak ini. Bisa tertipu oleh mata-mata Jepang ini. Sangguai bagi negara Hong. Raja Yo, pasti ada alasannya. Biar aku pikir, apa lagi alasanmu? Penggol istana, Sipat Pinggal. Pengkhianat negara yang keji ini. Sayap. Aku ingat. Pasti ada orang yang menukar cap Perdana Menteriku. Berhenti. Apa katamu? Cap Perdana Menteri ini. Saat itu kau ambil dari tangan Chen Xian. Pasti dia yang menukarnya. Lihat saja. Benar. Cap Perdana Menteri ini memang palsu. Jangan-jangan kau yang menukarnya? Zhou Qing, kau benar-benar perkaya? Ya. Cap Perdana Menteri Chen Yuan memang palsu. Lalu bagaimana? Kontrak ini dicap dengan cap asli. Dan ditandatangani dengan nama Chen Yuan. Menurut hukum internasional, sekarang Tianzhou sudah jadi wilayah Jepang. Benar. Seperti yang dikatakan Raja Zhou tadi. Raja suatu negara masuk tanpa izin ke negara lain, menurut hukum internasional, harus bunuh diri untuk menebus kesalahan. Raja Zhou, kau lakukan sendiri atau aku yang bantu? Berani sekali kau, perampok Jepang. Berani mengancam Raja Negara Hong. Aku habisi kau. Dia benar. Kontrak ini memang dicap dengan cap dan nama Perdana Menteri Hong. Menurut hukum internasional, Tianzhou bukan lagi milik Hong. Aku juga harus bunuh diri untuk menebus kesalahan. Setelah menghabisi kalian berdua, aku, Chen Xian, akan menggunakan segel Perdana Menteri dan segel negara untuk merebut tahta. Lalu tunduk pada Jepang. Harta karun tak terbatas. Bagaimana bisa begini? Adakah cara lain, Tuan Negara? Kontrak sudah ditetapkan, tak bisa diubah. Negara Hong sudah tamat. Tidak. Mereka melewatkan satu hal penting. Masih ngotot di sini. Bahkan Yoking pun tak berdaya. Apa yang bisa kau lakukan? Chen Xian, bagaimana kau yakin? Aku benar-benar bernama Chen Yuan?
Apa yang kau lakukan? Kalau nama di kontrak salah, maka klausa penyerahan Tianzhou batal. Aku harus harakiri nanti. Tuan Gitian, jangan takut. Chen Yuan sedang membodohimu. Dia keluarga Chen. Masa tidak bernama Chen Yuan? Sebelum tenggelam, memang namaku Chen Yuan. Tapi setelah ayah angkatku mengadopsiku, aku masuk ke kakaknya dan pakai marganya. Meski sekarang aku masih menyebut diri Chen Yuan, sebenarnya namaku Wang Yuan. APA. Jadi, kalau dulu aku tidak mendorongmu ke air, aku tidak akan gagal hari ini. Chen Xian. Ternyata memang kau yang mendorongku waktu itu. Karma memang ada. Guitian, ini pengadilan internasional siangnya. Kau diduga masuk wilayah negara lain tanpa izin. Menurut hukum internasional, harus bunuh diri atau pengadilan internasional akan menghancurkan Jepang secara hukum. Hidup Kaisar. Perdana Menteri Chen Yuan, taktik pura-pura melepaskan ini luar biasa. Kalau bukan karena Chen Xian membawa Tuan Guitian ke Tianzhou, negara Han tidak akan bisa dengan mudah menyingkirkan ancaman ini. APA, kau bilang semua ini dalam rencanamu? Aku tidak percaya. Chen Xian, aku sudah memberimu kesempatan. Kau tidak bisa memanfaatkannya. Tidak, segel Perdana Menteri ini palsu. Pasti ditukar Chen Xian. Aku harus segera suruh pengawal kerajaan menangkapnya. Tenang, aku punya akal. Chen Xian mencuri segel Perdana Menteriku. Maka dia hanya bisa bawa segel itu ke Jepang untuk tanda kontrak pengkhianatan. Datang untuk menuduhku, tapi dia tak tahu nama asliku. Maka kontrak pengkhianatan tak akan berlaku. Nanti kalau bisa, memancing Guitian Taiju datang. Kita gunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan bencana ini. Pura-pura melepaskan untuk menangkap, strategi brilian. Lakukan seperti katamu. Lagi pula, aku masih ingin memberi Chen Xian satu kesempatan. Kalau dia mau mengembalikan cap Perdana Menteri dengan baik, berarti dia masih tahu menyesal. Masih bisa diberi ampun. Tapi kalau dia keras kepala, hukum mati untuk pengkhianat juga tak melanggar wasiat ayahku. Chen Xian, kesempatanmu sudah habis. Chen Yuan, maafkan aku. Aku salah. Mohon maafkan kebodohanku. Chen Xian, sudah kukatakan padamu. Akan kuhancurkan jasadmu sampai debu. Paduka, hari ini ada urusan. Izinkan aku pamit dulu. Silakan. Mari kita lanjut lain kali. Lapor, Ketua. Grup Lishan sudah melesat jadi grup nomor 1 di Hongguo. Dalam setahun, keuntungan grup Lishan bisa 2 kali lipat. Masuk pasar internasional. Lapor, Perdana Menteri. Hongguo sudah menerapkan kebijakan kesejahteraan menyeluruh. Rakyat Hongguo berobat dan sekolah gratis semua. Rakyat hidup tentram dan sejahtera. Pemandangan makmur di mana-mana. Lapor, Roger Wrong. Perompak Jepang serang pesisir. Pasukan Tianzhou tak terkalahkan. Sudah usir mereka. Segera mendarat di Jepang, tuntut Kaisar Jepang. Bagus sekali. Tapi hari ini, ada hal yang lebih penting. Kakak-kakak, aku datang.